Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami kembali datang di hadirat-Mu. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggalkan segala pikiran kami, masalah kami, dan kami mau fokus datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami undang Roh Kudus berdiam di dalam hadirat-Mu ini Tuhan. Kami undang hadirat-Mu Tuhan, mengurapi pujian dan penyembahan kami ini. Sehingga lewat penyembahan kami, Engkau boleh disenangkan. Amin. Penyembahan kami boleh indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa seluruh korban ucapan syukur kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jiwaku sungguh merindukanmu. Waktu pagi hari ku bangun cari wajahmu, karena kau telah menolongku. Di bawah naungan sayapmu ku bersuka cita. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Benar Tuhan, benar Yesus. Jiwa kami begitu merindukan Engkau. Kami bawa korban syukur kami bawa hidup kami di hadapan-Mu saat ini. Biar hidup kami sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadi penyembahan yang hidup. Jiwaku sungguh merindukanmu. Waktu pagi hari ku bangun cari wajah-Mu, karena kau telah menolongku. Di bawah naungan sayap-Mu ku bersuka cita. Oh, Yesus, ku cinta kau, cinta kau.
hati. Katakan Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kau, cinta kau. Yesus ku cinta kau, cinta kau. Yesus ku cinta kau dengan segenap hati. Katakan Yesus ku cinta kau, Yesus ku cinta kau, cinta kau. Yesus ku cinta kau, cinta kau. Yesus ku cinta kau dengan segenap hati. Oh Yesus ku cinta kau, Yesus ku cinta kau, cinta kau. Yesus ku cinta kau, cinta kau. Yesus ku cinta kau dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap hati. Oh dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap hati. Kami sungguh mencintai Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami. Haleluya. Engkau Bapa. Mari angkat pujianmu, penyembahanmu pada Tuhan saat ini saudara. Sebab hanya Kau yang layak untuk kami sembah, untuk kami muliakan. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan tetap setia dalam hidup kami sampai saat ini. Sekalipun Kau tak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Bahkan Kau selalu memberikan pertolongan, kekuatan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami bisa mampu menjalani kehidupan kami dengan baik. Sekali lagi kami mau bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan, buat kesetiaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa.
Ku bersyukur, ku bersyukur, sebab Kau setia. Dengan sama-sama saudara. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku bersyukur, amin, sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, amin, ku agungkan selama hidupku. Sekali lagi saudara katakan, ku bersyukur sebab Kau setia. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan Engkau Tuhan selama hidupku Tuhan. Oh Yesus, mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Saudara, kita memuji, menyembah Tuhan karena kita tahu keberadaan Tuhan. Dia itu Tuhan, Dia pemilik hidup kita, Dia itu sumber dari segala-galanya. Dia patut untuk dipuji, untuk dimuliakan, untuk disembah. Dan bukan hanya itu semua saudara, tapi Dia sangat baik bagi saya dan saudara. Lukas 11 ayat 11-13 berkata demikian. Bapa manakah di antara kamu
jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan baik-baik kata-kata ini, saudara. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, kita harus mengerti betul bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat dekat. Tuhan itu tidak seperti pribadi yang tidak bisa disentuh, yang terlihatnya mungkin sangat seram bagi kita, sangat menakutkan bagi kita, dan yang memberikan punishment atau hukuman bagi siapa saja yang bersalah. Tapi saudara, kita harus melihat Allah, Tuhan kita, dari sisi yang lain. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa Dia, Tuhan, Dia adalah Bapa kita. Kalau Dia Bapa kita, kita adalah anak-anaknya, saudara sekalian. Jadi ini menggambarkan satu hubungan yang sangat dekat. Dia Bapa, kita anaknya. Maka kalau hubungan bapa dan anak itu sangat dekat, sangat akrab, kapanpun seorang anak itu mau berbicara kepada bapaknya pasti akan mendengarkan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kalau bapa yang ada di dunia saja, dia tahu untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, dikatakan bapa yang jahat loh. Kenapa disebut demikian, saudara? Karena bapa yang ada di dalam dunia ini, orang tua yang kita punya, mungkin mereka tidak sempurna. Ayah yang kita miliki, bapa yang kita miliki di dunia, mereka tidak sempurna. Tapi mereka saja bisa tahu memberi yang terbaik bagi anaknya. Nah, apalagi ini Bapa kita yang di sorga, tentu Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Namun kadangkala, saudara, kita sering salah paham kepada Bapa. Pada waktu kita meminta sesuatu di dalam doa kita, mungkin kita belum mendapatkannya, maka kita sebut Bapa tidak mendengarkan doa kita. Atau mungkin Bapa ini kejam, karena saya minta bertahun-tahun, saya berdoa bertahun-tahun akan satu hal mungkin, tapi belum juga diberikan. Nah saudara, jangan sampai kita salah paham dalam hal ini. Perlu dicatat bahwa Bapa akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan akan selalu memberikan apa yang saya dan saudara butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena jika apa yang kita inginkan, semua keinginan itu bisa membuat kita menjadi celaka, saudara. Tetapi Bapa tahu yang terbaik, sehingga Dia akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Karena itu mungkin ada keinginan-keinginan yang kita utarakan kepada Bapa, yang kita doakan selama ini, mungkin tidak dijawab oleh Bapa, atau jawabannya mungkin tidak. Karena apa? Karena Bapa tahu mungkin itu tidak cocok bagi setiap kita jika Bapa menjawab doa itu. Bedakan, saudara, antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya, saudara, saat kehidupan kita baik-baik saja, keuangan finansial kita baik-baik saja, tapi ada satu tragedi yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga membuat kita habis-habisan, membuat kita tidak memiliki uang lagi, bahkan sampai rasanya seperti sulit sekali. Lalu kita menyalahkan Bapa. Kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya, Bapa? Saya sudah rajin menabung, saya sudah saving sedemikian rupa, saya sudah gunakan uang-uang saya itu ya untuk keperluan-keperluan saya, kesenangan saya. Tapi kenapa Engkau izinkan hal ini terjadi, kekurangan ini terjadi? Mari saat ini kita mau cross-check kehidupan setiap kita, saudara. Manusia itu pada dasarnya, pada waktu kehidupannya mulai nyaman, mulai stabil, kadangkala kita suka menomorduakan Tuhan. Kita suka melupakan Tuhan. Jadi, Bapa punya maksud. Kalau ada hal demikian yang harus kita alami, saudara, kekurangan, sakit penyakit, ingatlah, semua hal itu Bapa pakai agar kita bisa ingat kita perlu Dia. Agar kita selalu ingat bahwa jangan sampai
kita meninggalkan iman kita. Jangan sampai kita menomorduakan Tuhan. Karena Tuhan mau Dia jadi nomor satu dalam kehidupan kita. Karena Dia sudah menomorsatukan setiap kita, saudara. Memberikan segala-galanya, bahkan yang Ia miliki, bahkan nyawanya, hanya untuk setiap kita. Begitu besar kasih-Nya terhadap saya dan saudara. Kalau kita memiliki seorang anak di rumah, saudara, pada waktu ia mungkin melakukan satu kesalahan, tentu kita akan memberikan suatu disiplin kepada anak tersebut, saudara. Misalnya, kita sudah memberikan uang jajan kepada anak kita, tetapi ia menghambur-hamburkan uang itu untuk hal-hal yang tidak baik. Bukan untuk makan, bukan untuk minum mungkin, tetapi dia bayarin teman-temannya untuk beli sesuatu, atau mungkin dia membeli barang-barang yang tidak perlu untuk dibeli, saudara. Tentu pada waktu kita tahu hal itu, kita akan menegur. Dan mungkin kita akan mengurangi uang jajan daripada anak kita, saudara. Dengan tujuan apa? Ini satu disiplin supaya dia bisa belajar menghargai uang yang sudah kita kasih sebagai orang tua. Saudara, kadangkala Bapa pun harus melakukan hal demikian. Dia mengingatkan kita, memberikan suatu disiplin kepada kita lewat masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bukan karena Bapa jahat, tapi Bapa rindu supaya kita bisa berubah, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bahkan memiliki karakter Kristus dalam kehidupan setiap kita, saudara. Dan tentunya hal ini tidak mudah. Semuanya butuh proses. Dalam ayat ini dikatakan demikian, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Saudara, jangan pernah khawatir dengan hari esok. Apalagi hanya perkara makan minum, kehidupan, pekerjaan mungkin, apa yang kita pakai. Saya katakan, pemeliharaan Tuhan itu selalu ada bagi setiap kita anak-anaknya. Seorang anak yang memiliki orang tua di dalam rumahnya, ia tidak mungkin setiap hari bicara kepada orang tuanya, "Papa, Mama, hari ini saya butuh makan. Makan pagi, makan siang, makan malam." Lalu keesokan harinya dia bilang lagi seperti itu, "Papa, Mama, saya butuh makan pagi, makan siang, makan malam." Yang namanya anak, dia tidak peduli, saudara. Orang tuanya mau bekerja sekeras apapun, tapi dia percaya bahwa orang tuanya pasti akan memberikan dia makanan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Sehingga hidupnya nyaman. Bahkan apa saja yang dimiliki orang tuanya di dalam rumah itu menjadi milik daripada anak tersebut. Saudara, kadangkala kita tidak menyadari hal ini. Bapa kita ini pemilik segalanya loh, saudara sekalian. Dia itu pencipta alam semesta. Dia itu penguasa alam semesta, bahkan dunia ini. Tapi kadangkala kita sering khawatir dengan kehidupan kita. Seakan-akan kita ini hanya hidup sendiri dengan kekuatan sendiri dan tidak memiliki Bapa. Saat ini kita mau sama-sama kembali sadar bahwa saat kekhawatiran ada di dalam kehidupanmu, saudara, cepat berbalik kepada Bapa. Cepat sadar bahwa apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, sekali lagi saya tekankan, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, Bapa pasti akan penuhi. Asal kita mau berharap kepada Dia, kita percaya kepada Dia, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke tangan Dia untuk Ia pelihara dengan caranya, bukan cara kita. Kalau cara kita mungkin sudah terbaca, tetapi caranya Bapa itu sangat berbeda. Bahkan untuk hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan, Bapa bisa pikirkan. Dan itu menunjukkan betapa berkuasanya Bapa kita, betapa hebatnya Bapa kita memelihara kehidupan setiap kita. Jadi jangan pernah khawatir akan hari esok, Bapa pasti akan memenuhinya. Di ayat yang telah kita baca tadi, di kalimat yang terakhir dikatakan bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi, saudara, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta
kepadanya. Jika kita berdoa meminta permohonan kepada Tuhan, janganlah meminta permintaan yang bertele-tele, yang panjang lebar, dengan kata-kata yang indah. Tuhan Yesus hanya mengajarkan sebuah permintaan, yaitu permintaan akan Roh Kudus. Lewat permintaan yang hanya singkat, Tuhan, saya memohon Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hatiku. Artinya saudara, hal itu sudah mencakup seluruh permintaan, permohonan, kebutuhan saudara selama ini. Jadi janganlah saudara memohon dengan secara bertele-tele. Tetapi marilah kita sadari bahwa hanya Roh Kuduslah yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Mengapa saudara? Karena lewat pribadi Roh Kudus, ternyata banyak sekali fungsi-fungsi dari pribadi Roh Kudus ini. Yang pertama saudara, Roh Kudus adalah penolong. Tuhan menjanjikan penolong yang akan menyertai kita sepanjang waktu ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, yaitu Roh Kudus. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Wow, ini adalah janji Tuhan saudara, bahwa Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita sebagai penolong untuk selama-lamanya. Jadi kapanpun kita butuh pertolongan, Dia selalu ada. Dan Roh Kudus itu selalu ada untuk menghibur kita. Ketika kita sedang sedih, ketika kita lemah, Dia selalu menghibur kita dengan mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan, sehingga kita tidak lagi terpuruk di dalam kesedihan, sehingga kita tidak lagi jatuh terlalu dalam. Dan Roh Kudus ini berfungsi untuk mengingatkan kita akan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Apabila kita melenceng dari tujuan dan kehendak Tuhan, Roh Kudus ini akan segera mengingatkan kita. Roh Kudus ini sifatnya lembut, saudara. Tetapi Dia ini secara konsisten akan mengingatkan kita terus-menerus sampai kita bisa berubah, sampai kita bisa kembali ke jalan yang benar, ke kehendaknya Tuhan, saudara. Selain itu juga, saudara, Roh Kudus dapat memberikan kita kekuatan. Kita sudah sama-sama belajar bahwa kehidupan kekristenan ini berbicara soal penderitaan. Dan lewat penderitaan, ujian, masalah, maka iman kita akan semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, disinilah perlunya fungsi Roh Kudus ini. Roh Kudus akan selalu memberikan kita kekuatan, saudara, dalam melewati masalah demi masalah. Coba saudara bayangkan, ketika Roh Kudus tidak lagi bersama-sama dengan kita, tentunya tidak akan lagi ada pengilhaman firman Tuhan, kebenaran tidak akan lagi dibukakan, dan kita tentunya pasti akan salah jalan, karena tidak ada roh kebenaran yang dapat menuntun kita ke jalan yang benar, saudara. Oleh sebab itu, di dalam doamu setiap hari, mintalah kepada Tuhan, memohonlah tanpa jemu-jemu kepada Tuhan, Bapa kita. Bapa yang di surga akan memenuhi permohonan kita apabila kita memohon permohonan yang benar, bukan malah memohon permohonan yang salah. Mungkin selama ini di dalam doa kita, kita telah meminta yang kita kira itu benar, tetapi menurut Bapa kita yang di sorga, hal itu adalah salah. Marilah kita cepat sadar saat ini. Kita ubah semua pola doa kita dengan meminta roti.
Tentunya ketika anak kita meminta roti, pastilah ayah kita, orang tua kita akan mengabulkannya, akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Apalagi Tuhan, saudara. Ketika kita meminta roti, pasti Tuhan akan memberikannya. Roti di sini bukan berarti makanan secara jasmani, tetapi roti adalah kebutuhan kekekalan kita, kebutuhan manusia batiniah kita. Roti di sini berbicara tentang Roh Kudus. Oleh sebab itu, saya ingatkan sekali lagi, mari kita sama-sama berdoa kembali kepada Tuhan, tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya. Kita mengetuk pintu dan kita memohon permohonan yang benar, yaitu kita minta kepada Tuhan Roh Kudus-Nya. Roh-Nya yang luar biasa, yang dapat memerdekakan kita, yang dapat membuat kita menjadi manusia yang semakin lama diproses menjadi manusia yang hidup sempurna di dalam kekudusan seperti Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa buat firman-Mu bagi setiap kami. Kau sungguh Bapa kami yang baik. Kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu Bapa, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari angkat tanganmu saudara, katakan kepada Dia, Bapakku yang baik, Bapakku yang
ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku, amin, semakin nyata, ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa.